Selamat pagi, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali Jember 1 TV menjumpai Anda lewat siaran langsung dari Gereja Katolik Santo Yusuf Jember untuk menyiarkan pelaksanaan Misa Paskah 2020. Perlu kami sampaikan bahwa selama perayaan Pekan Suci tahun 2020 ini, Gereja Katolik Santo Yusuf bekerjasama juga dengan Paroki Santo Paulus Jember untuk menyelenggarakan misa siaran langsung yang juga disiarkan oleh JOS FM 107,7, IG Komsos Paroki Santo Yusuf Jember, dan IG OMK Jember. Pada hari ini, misa akan dipimpin langsung oleh Romo Hendrikus Waji yang juga didampingi oleh Romo Eli dari Paroki Santo Paulus Ambulu. Sementara para romo yang berasal dari dua paroki, Paroki Ambulu dan juga Paroki Santo Yusuf Jember, juga akan mengikuti pelaksanaan Misa Paskah pada hari ini. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita bersama-sama mengikuti misa pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menyimak intensi misa yang langsung akan disampaikan oleh Bruder Yohanes Suparno Okarem. Selamat mengikuti. Intensi misa Hari Raya Paskah. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun ke-24 Iren Gracia Wijayanti, ulang tahun ke-25 Ananda Michael Richard Wijaya, ulang tahun Bapak Jason Teguh Supriyanto. Mohon keselamatan, kebahagiaan dan kerukunan dalam sebuah keluarga. Mohon kelancaran rezeki melalui pekerjaan dan tempat usaha di rumah. Yang kedua, mohon kedamaian abadi bagi arwah Kakek Lukas Suyono, Nenek Maria Margareta Arini, Bapak Marieto, Ibu Maria Supiani, Bapak Yosep Sigit, Anak Ananda, Stefanus Suprapto, Sisilia Sajiem, Bapak Andreas Gondowijoyo, Ibu Lucia Titik Winiarti, Bapak Siktus Tejo Mulyono, Bapak Agustinus Suradi, Gregorius Aris Caraka, Opa Lim Ingsu, Oma Sri Mulyaningsih, Opa Arif Sudarsono, Emak Lucy Setiawati, Ibu Maya Puspita, Yohanes Tanjung, Ibu Mulyati, Bapak Susanto, Ibu Lili Indriani, Bapak Stefanus Murihadi, Ibu Justina Sri Setianingsih, Bapak Lambertus Albert Turangan, Ibu Adeline Punu, Ibu Anastasia Turangan, Bapak Hadi Saputro Sadi, Ibu Maria Margareta Sri Suyati, Bapak Bagong Hari Wahyudi, Wawan Iswantoro, Ferdinandus Sambonu, Ibu Florentina Suwarti, Fransiskus Sukir, Fransiska Amisih, Opa Yohanes Sambonu, Yohanes Tesa Putri, Ibu Maria Magdalena Unsiengking yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu, dan yang terakhir Bapak Yohanes Rooseno Karmelit Awam yang dipanggil tadi malam. Mari kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Hari Raya Paskah. Thank
Takutlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah. Paskah tahun ini kita rayakan dalam sebuah keprihatinan bersama di seluruh dunia. Mungkin Paskah tahun ini tidak secara langsung meredakan merebaknya virus corona, tetapi paling tidak Paskah tahun ini membuat kita bisa melihat dari sisi yang lain, sudut yang lain dari peristiwa ini. Maka peristiwa Paskah yang kita rayakan saat ini hendaknya mampu menjawabi keprihatinan ini. Paskah yang membawa harapan baru bagi dunia dan bagi seluruh umat manusia. Sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam perayaan Paskah ini, dengan menyesali dan mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini putra-Mu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, berkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur,
Dan semoga karenanya kami diperbarui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tuhan berilah, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan berilah, mari kita rayakan
dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu pancurun. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus
Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Alkisah diceritakan ada satu keluarga sederhana. Pekerjaan pokoknya yaitu ojek online. Maka pada saat-saat seperti ini, keluarga ini juga kena terdampak oleh virus corona. Mereka mempunyai 2 orang anak. Dan mereka orang Katolik, ingin mengikuti perayaan Paskah dengan baik. Maka mereka sebelum mengikuti misa online, mereka menyiapkan meja kecil yang mereka miliki, mungkin tidak bagus. Lalu mereka juga tidak punya kain putih yang bersih. Mereka hanya punya kain handuk yang sudah kumal. Mungkin kalau dikatakan putih sudah tidak putih lagi, meskipun warnanya harus putih. Mereka merayakan secara sederhana, mengikuti dengan baik. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah misa, mereka mencoba
untuk merayakan Paskah juga dengan sederhana, yaitu dengan membuat kue sejumlah mereka, lalu dengan teh. Kopi pun mereka tidak bisa membeli. Pada waktu mereka minum teh bersama-sama dengan penuh kesederhanaan tetapi membahagiakan, rumah diketuk. Ketika rumahnya diketuk, lalu bapaknya bilang, biar saya yang buka, kamu tetap menikmati kebersamaan ini. Dan ketika dibuka, bapak itu celingak-celinguk, kok nggak ada orang. Tapi di depan pintu itu ada bungkusan kresek. Wah, ini pasti orang yang tahu persis apa yang dibutuhkan keluarga saya. Maka dengan penuh kegembiraan, bapak ini mengambil kresek itu, kemudian membawanya ke meja makan. Wah, ini ada tetangga kita, ada orang yang ngirim ini, tahu ini kebutuhan kita ini, kita nggak punya apa-apa. Dan mereka membuka bersama-sama pelan-pelan. Dan ketika dibuka, apa yang mereka lihat? Bukan roti, bukan beras, bukan nasi, bukan supermi, tetapi kotoran sapi. Semua melotot. Kok diberi kotoran sapi? Ibunya mulai ngomel nih. Kok tega-teganya yuk mengirim kotoran sapi? Anaknya yang pertama mengatakan, iya Pak, ini penghinaan terhadap keluarga kita ini. Keluarga kita sudah miskin, tetapi masih dihina. Saya tidak terima. Anaknya yang nomor 2 perempuan hanya bisa menangis. Tapi bapaknya bilang, tidak usah bersedih. Mereka tahu persis apa yang kita butuhkan saat ini. Mungkin kita membutuhkan makanan, tapi rupanya tanaman di sekitar rumah kita ini lebih membutuhkan makanan, gizi, yaitu kotoran sapi. Kotoran sapi ini kita bisa untuk pupuk tanaman ini. Semua anggota itu diam, kemudian pelan-pelan mulai tersenyum. Benar juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serta anak-anak sekalian terkasih, ketika virus corona ini datang, kita ini seperti dikirimi kotoran sapi. Kita sedih, kita cemas, kita khawatir. Tapi sesungguhnya ketika kotoran sapi ini di hadapan kita, bisa kita jadikan pupuk. Banyak hal positif yang muncul pada waktu virus corona ini datang. Keluarga-keluarga kreatif membuat altar di rumah. Jadi mereka membawa altar gereja paroki itu ke rumah masing-masing dan menikmati benar-benar misa bersama keluarga. Yang dulunya ibu-ibu tidak bisa buat kue, jadi bisa buat kue karena anaknya rewel terus minta makan. Dan kuenya harus bervariasi. Para romo yang biasanya tidak tahu banyak tentang HP, yang namanya ngevlog lah, apa? Saya itu ngertinya hanya ngevlog gitu ya, bukan ngevlog gitu ya. Tapi sekarang jadi tahu caption itu apa, macam-macam. Para suster yang biasanya kerja keras di dunia pendidikan, ternyata mereka pandai membuat tempe, pandai membuat kerupuk, bahkan membuat roti. Ini semua gara-gara memang virus corona ini. Dan yang paling menarik, yang cukup menggetarkan hati saya,
bahwa justru di saat-saat sulit seperti ini ada beberapa OMK yang sangat militan, orang-orang muda yang tidak menyerah, membantu, menolong bagaimana umat bisa tetap mengikuti misa online ini. Sekali lagi, ini semua gara-gara virus corona. Bapak, Ibu, saudara-saudari serta anak-anak sekalian, Paskah sekali lagi peristiwa yang sulit dimengerti. Tapi yang hebat, meskipun para murid ini tidak mengerti, dia tidak berhenti untuk mencari. Mereka terus mencari pengertian. Jadi dalam Injil diperlihatkan bagaimana kisah, bagaimana para murid tidak langsung percaya, tapi ingin memastikan, benarkah Yesus ini bangkit? Orang yang mati ini hidup kembali. Tidak masuk akal orang yang mati itu bisa hidup kembali. Kalau ada orang yang mengatakan itu, harus dipastikan kebenarannya. Para murid pun demikian. Padahal kita bisa belajar, tidak semua yang tidak masuk akal itu bukan kebenaran. Justru kebenaran iman itu adalah kebenaran yang kadang-kadang tidak masuk akal, karena itu di luar kuasa kita, tetapi dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah sendiri. Tetapi kita tidak boleh mengunci diri kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita tidak mengerti. Tapi seperti para murid, kreatif untuk mencari. Demikian juga ketika virus corona ini datang, jangan sampai mengunci hidup kita, pikiran kita, perasaan kita. Ada banyak hal yang membuat kita ini lebih mampu, bisa karena kehadiran virus corona ini. Paskah memanggil kita semua agar virus corona ini yang bagaikan kotoran sapi ini justru menjadi pupuk kehidupan kita yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih mulia. Dan kita tidak hanya terpuruk oleh keadaan, mengeluh dan mengutuki keadaan. Lebih baik di tengah kegelapan ini kita mulai menyalakan lilin kecil seperti Kristus sendiri ini. Dan kita mulai bersama-sama menyalakan, maka akan menjadi terang. Corona mengajarkan banyak hal, mendidik banyak hal. Maka virus corona tidak hanya harus kita tempatkan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang sungguh-sungguh mendidik dan mengajarkan kita. Seperti juga peristiwa Paskah hari ini. Dia mengajarkan bahwa hidupmu itu tidak hanya dalam genggamanmu, dalam kuasamu, tetapi dalam genggaman Allah sendiri. Paskah. Sudah Paskah hidup kita ini sesuai dengan semangat Paskah? Sudah cocokkah? Sudah selaraskah hidup kita ini? Mari kita hening sejenak. Sekarang kita ikuti upacara pembaruan janji baptis.
Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan saya ini. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Kini saudara-saudari diajak untuk mengingat dan meresapkan kembali air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga air suci yang sudah kita terima menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih serta anak-anak sekalian, sekarang kita ikuti liturgi Ekaristi
kita memasuki persiapan persembahan. Sekarang berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa,
kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layalah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kita lambungkan doa syukur agung yang pertama. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Henrikus, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami pada hari ini. Dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi, bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini. Saat Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dari mati, juga kami mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadius, Linus, Kletus, Clemens dan Sixtus,
Cornelius dan Siprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini yang kami sampaikan juga bagi mereka yang telah Engkau ampuni semua dosanya dan Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman kekal dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah Bapa, Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua
yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu dan semua orang kami doakan, terutama yang terkena wabah virus corona, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga hamba-hambamu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahimanmu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martirmu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudusmu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunanmu, demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
Damai Paskah kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Sungguh berbahagialah kita semua yang hari ini diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku
terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus. Jiwaku rindukan Dikau Tuhan, aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku dengan. Dan nanti umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Bagi kita semua yang telah dibaptis, semoga Kristus, awal dan akhir, yang telah wafat namun hidup kembali, membimbing kita agar selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Kristus, sumber kehidupan dan cahaya keselamatan, menerangi semua pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, semoga Kristus sumber kehidupan menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kita semua di sini, semoga Kristus sebagai batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi, menggunakan kita sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon.
Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kepentingan paroki, semoga dengan kebangkitan Kristus memberikan semangat baru kepada umat paroki Santo Paulus Ambulu dan Santo Yusuf Jember dalam mewartakan kesaksian kabar sukacita Injil. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Sekarang marilah kita berdoa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus sungguh telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari terkasih, umat Katolik dimanapun Anda berada, khususnya umat Paroki Santo Paulus Ambulu, Santo Yusuf Jember, kami ucapkan selamat Paskah. Semoga Paskah Tuhan kita Yesus Kristus membangkitkan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang bangkit, serta memberikan keluarga kita sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan kasih yang melimpah ruah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian yang terkasih,
Ucapan saya sama dengan Romo Eli tadi. Sekarang saya bertugas untuk mengucapkan terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh umat yang rela untuk mengikuti misa online ini, baik dari paroki Ambulu, paroki Santo Yusuf, ataupun siapapun yang mengikuti misa ini, dan rela juga untuk menerima komuni rindu. Kita belajar untuk merindukan. Yang kedua, terima kasih kepada para petugas liturgi, kor, lektor, sakristana, penghias altar, misdinar, dan keamanan, dan semua saja yang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan perayaan Paskah tahun ini. Dan juga secara khusus saya juga berterima kasih kepada para kru channel TV Jember. Terima kasih, ini awal kerjasama kita dan mudah-mudahan bukan yang terakhir, tetapi justru awal untuk memulai kita bekerja sama satu sama lain antara Gereja Santo Yusuf Jember dan Jember TV ini. Yang terakhir, terima kasih kepada para OMK yang sangat militan ikut mempersiapkan perayaan Ekaristi online ini. Mereka bekerja keras, siap datang kapanpun dipanggil. Semoga Tuhan memberkati Anda kalian semua. Terima kasih, berkah dalam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih serta anak-anak sekalian, mari sekarang kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus.